warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 4 subtema 3 keluarga besarku dalam pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat ya dalam pembelajaran ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar, bermanfaat, dan semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberi kesehatan. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan melompat satu arah dengan benar. Dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat satu arah dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional dengan lancar. Dengan memasangkan kata perkenalan, siswa akan mampu menggunakan kalimat perkenalan dengan benar. Dengan mengisi kata perkenalan yang tepat pada latihan di buku siswa akan mampu menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan dan ungkapan dalam suatu kalimat dengan tepat. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan membuat gambar ekspresi dengan baik. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya gambar ekspresi. Nah, anak-anak sekalian sudah siap untuk memulai pembelajarannya? Yuk kita mulai. Ayo berlatih. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Yuk kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Kalian perhatikan gambar ini ya. Ibu berpasangan dengan ayah Udin. Nah, nenek berpasangan dengan kakak Mutiara. Bibi berpasangan dengan paman. Udin berpasangan dengan sepupunya Dita ya. Yang memberi aba-aba adalah kakek ya. Ini melompat-lompat sambil berpegangan pundak ya. Berpegangan pundak pasangannya ya. Nah, mereka melompat-lompat. Kakek yang menginstruksikannya ya. Di sini kakek nih. Ayo, 1, 2, 3, lompat, lompat, lompat. Seperti itu ya. Nah, ini adalah permainan kelompok ya, kelompok 2 orang satu kelompok. Ini biasa keluarga Udin lakukan. Nah, sekarang apakah kalian ketika berkumpul bersama keluarga besar, apa yang kalian lakukan? Ya, biasanya bercerita, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Nah, di sini keluarga Udin adalah melompat-lompat berpasangan. Nah, jika kalian bertemu dengan keluarga besar kalian nanti bisa memainkan permainan seperti Udin ini ya. Iya, anak-anak ya. Mereka kelihatan gembira sekali. Ayah Udin, Ibu Udin, Nenek Udin, serta kakek Udin di kelompok lain. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah.
kakek Udin yang memberikan perintah ya tadi di sini ya. Kita lanjut. Nah, ini prosedurnya bermain seperti keluarga Udin ya. Mari kita bermain seperti keluarga Udin. A. Dengarkan apa yang disampaikan gurumu. B. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. C. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. D. Tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya. E. Kelompok yang salah lompat adalah kelompok yang kalah ya. Kalau belum diperintahkan lompat, dia lompat berarti dia kalah ya. Karena salah lompatnya ya. Ya, itulah prosedur bermain lompat keluarga anak-anak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kita lanjut. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Yuk kita baca sama-sama anak-anak. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Nah, ini kakek dan nenek Siti ya. Kakek memang sudah tua, tapi pandai cerita. Cerita tentang ibu dan ayah, aku sayang padanya. Nah itu ya, kalian juga bisa menyanyikan dengan nada tersebut diganti kakeknya jadi nenek ya. Nah ini adalah kakek dan nenek Siti ya. Nah pasti kalian juga ya ada kakeknya dan neneknya ya. Nah, mereka sayang nih, nenek dan kakek sayang sama Siti. Tentu kakek dan nenek kalian juga sayang kepada kalian ya. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Kalian bisa jawab sesuai dengan pengalaman kalian. Di mana mereka tinggal? Nah, kalian juga bisa menjawab sesuai dengan kondisi di mana mereka, kakek atau nenek kalian tinggal ya. Apakah kamu menyayangi mereka? Ya, pasti. Nah, kalian ceritakan di depan kelas. Jika kalian belajar dari rumah, kalian bisa ceritakan di depan orang tua kalian ya. Oke, kita lanjut. Ayo berlatih. Tanyakan kepada 4 temanmu. Apa sebutan paman dan bibi dari daerahnya? Nah, anak-anak kita bersiap-siap ya, kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada nama. 1. Tiur. Asal daerah Sumatera Utara. Panggilan untuk pamannya adalah tulang. Panggilan untuk bibinya adalah nan tulang. Nomor 2. Joko dari Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini nama panggilan pamannya adalah Pak Le. Untuk bibinya adalah Buli ya. Nomor 3 adalah Asep dari Jawa Barat. Untuk panggilan pamannya adalah Emang. Untuk panggilan bibinya adalah Bibi. Tetap sama ya. Nomor 5 Ajo dari Sumatera Barat. Panggilan pamannya adalah Mama. Panggilan bibinya Ete atau Mintuo ya. Nomor 5 Arsat. Arsat dari Banjar. Panggilan untuk pamannya adalah Julak atau Amang. Panggilan untuk bibinya adalah Acil ya. Nah, ini adalah panggilan-panggilan paman dan bibi dari berbagai macam daerah. Apakah panggilan paman dan bibimu sesuai dengan daerahmu ya? Nah, kalian itu bisa tanyakan kepada orang tua kalian ya. Ayo menulis. Udin memperkenalkan keluarganya. Pilih kata tepat di dalam kotak di bawah ini. Yuk kita bahas anak-anak. Nah, ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 keluarga besar, anggota keluarga besar. Nah, di nomor 1 ini adalah Bapak Rahmat. Siapanya Udin? Di sini kalian bisa pilih ayah,
paman, sepupu, kakek, dan bibi. Nah, berarti nomor 1 isinya adalah, ya betul, ayah saya, kata Udin. Ini tokoh Udin ya di sini. Ini adalah keluarga besar Udin ya yang sedang dibahas. Nomor 2, nih fotonya ini. Titik-titik, saya seorang guru. Nah, berarti ini adalah tinggal paman, sepupu, kakak, atau bibi. Iya, paman isinya di sini ya. Nah, ini titik-titik, saya bernama Dita. Berarti betul, sepupunya. Tinggal 2, kakek dan bibi. Nah, ini siapa yang nomor 4? Saya bernama Aisyah. Iya, betul, bibi saya bernama Aisyah. Nomor 5, kakek titik-titik, saya bernama Jamal. Berarti isinya adalah, ya kakek, Bu Guru salah ya menyebutkannya. Titik-titik, saya bernama Jamal. Berarti di sini kakek ya. Nah, kalian nanti bisa isi. Nomor 1 sudah dicontohkan oleh Bu Guru. Kalian isi sendiri ya. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Ya, pasti ada ya. Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan untuk menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang pada gambar yang tepat. Jadi alat dan bahan untuk menggambar ya, Nana. Nah, bahas. Apakah isinya ini, ini atau ini ya. Nah, alat untuk menggambar ya, Nana. Ini ada pensil dan kertas gambar. Ya, ini adalah alat untuk menggambar. Kita kasih centang. Ini adalah krayon. Apakah krayon alat menggambar? Ya, bukan ya, krayon untuk alat mewarnai. Gitar, apakah alat untuk menggambar? Bukan ya, dia alat musik. Apakah payung alat untuk menggambar? Bukan ya, dia untuk kita pakai di waktu hujan supaya kita tidak kehujanan ya. Apakah ini juga krayon untuk menggambar? Bukan ya, krayon alat untuk mewarnai. Apakah obeng juga alat untuk menggambar? Bukan ya, obeng untuk membuka skrup ya. Nah, lihat, jadi hanya 1 ini, pensil warna dan kertas. Yang lainnya tidak ya, jadi hanya centang 1 di sini anak-anak ya. Jadi alat untuk menggambar adalah pensil dan kertas gambar serta penghapus 1 lagi ya. Oke, kita lanjut. Cobalah gambar keluarga besarmu. Nah, ini Bu Guru memberikan contoh ya. Nih, keluarga besar ditambah nenek dan kakek ya. Ini keluarga besar ya. Nah, ini adalah contoh gambar. Kalian bisa menggambar keluarga besar sesuai kemampuan kalian sendiri. Tidak dibantu ya, memakai pensil dan kertas gambar ya. Kita lanjut. Akan membuat mind mapping dalam pembelajaran 4 ini, yaitu menjelaskan prosedur gerakan melompat 1 arah dan mempraktikkannya prosedur 1 arah dengan permainan sederhana atau tradisional. Yaitu permainan apa tadi anak-anak? Permainan lompat ya. Lompat sambil berpegangan sambil tangannya di pundak ya. Nah, ini gambarnya tuh, melompat-lompat ya. Nah, ini sesuai kelompoknya. Melompat dan berkelompok 2 orang kalau di gambar ini ya. Kita lanjut. Kita juga sudah menggunakan kalimat perkenalan melalui memasangkan kata dan menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan ungkapan dalam 1 kalimat. Nah, ini tadi ya. Ini adalah Pak Rahmat. Titik-titik, saya, ayah saya ya. Jadi nanti tadi isian yang tadi itu ya Nana. Kemudian kita juga sudah mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan membuat gambar ekspresi dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya gambar ekspresi. Nah, ini ya. Nih tadi ya. Jadi
kita menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar. Tadi apa kan masih ingat ya? Dan ini adalah alat-alatnya. Kalian pilih ya. Kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tuamu mencatat kegiatan kesukaan sepupumu ya. Nah, tugas di rumah adalah 1. Tulislah sebutan untuk paman dan bibimu sesuai asal daerahmu. Jadi kalian tulis asal daerahku, misalkan kayak tadi Jawa Barat. Nanti panggilannya apa bibinya, pamannya dan bibinya ya. Sesuai dengan asal daerahmu ya. Nomor 2, tulislah alat untuk menggambar. Tadi ada sudah kita bicarakan bahas bersama ya. Gambarlah keluarga besarmu, gambar sebisa kamu, pasti kamu pandai menggambar. Nah, gambarnya keluarga besar, jadi ada ibu, ayah, dan kakek dan nenek ya. Nomor 4, tulislah prosedur permainan yang dilakukan keluarga Udin. Yang tadi tuh permainannya kan ada A, B, C, D ya. Kalau nggak, kalian bisa melihat di situ ya. Jadi prosedur. Di nomor 4, tulislah prosedur permainan yang dilakukan keluarga Udin. Di 5, nah kalian isi nih, isinya berdasarkan yang di bawah kotak ini ya, di dalam kotak ini di bawah kalian tulis di sini. Tadi sudah kita bahas ya anak-anak, tinggal anak-anak melanjutkannya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 3. Nah, keluarga besarku di pembelajaran 4 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.